3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Nabila Sapitri. Saya di sini selaku ketua dari kelompok ini, dan di sini ada anggota saya bernama Nurfaida Kamarullah. Kami perwakilan dari mahasiswi Institut Kesehatan Mitra Bunda Persada, program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Nah, hari ini kami akan menyampaikan argumen kami terkait mosi yang menyatakan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat memiliki lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif. Nah, untuk poin pertama itu akan dijelaskan oleh anggota saya, Nurfaida Kamarullah. Baik, terima kasih. Untuk poin pertama menyatakan bahwa PKM ini mampu membatasi kegiatan individu dengan individu lain dan dapat mempersempit penyebaran COVID-19. Untuk saat ini pemerintah pertama kali mengumumkan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini diberlakukan di daerah Jawa dan Bali mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Hal itu disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartono dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Rabu 6 Januari 2021 lalu. Menurut penjelasannya, PKM ini diberlakukan secara terbatas. Hal ini bertujuan untuk mempersempit penyebaran COVID-19. Dalam kegiatan PKM ini menyangkut beberapa aspek, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat, antara lain pembatasan kegiatan di kantor, terus ada pembatasan kegiatan di sekolah, dan bahkan pembatasan kegiatan di tempat ibadah. Menurut Erlangga, kegiatan ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang dan sudah dilengkapi dengan PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB yang bertujuan untuk mempersempit penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya untuk poin kedua akan dijelaskan oleh saya. Nah, adapun poinnya itu berisi bahwa PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat berguna untuk mengurangi beban pemerintah dalam tracking atau terjadinya kasus positif karena masyarakat gerak-gerik dan mobilitasnya itu dibatasi. Nah, menurut kelompok saya argumen itu menyatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya, bahwa dengan adanya PKM tersebut mampu mengurangi penularan COVID-19 ini. Nah, PKM ini sudah diselenggarakan atau diterapkan mulai dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Kemudian melihat kondisinya dilanjutkan lagi hingga tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari 2021. Nah, pada hari Kamis kemarin atau Kamis yang lalu juga dinyatakan bahwa kegiatan PKM ini kembali dilanjutkan mulai dari tanggal 9 Februari sampai tanggal 22 Februari 2021. Nah, hal ini dilansir dari laman kompas.com. Nah, Presiden kita, yaitu Presiden Jokowi, juga sudah menghimbau kepada wali kota dan pejabat-pejabat daerah sekitar untuk memprioritaskan penyebaran COVID-19 ini di daerah masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan, dan menerapkan social distancing dan physical distancing. Nah, dengan kita menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, itu secara tidak langsung kita membantu mengurangi beban pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dengan kita menerapkan protokol ini, dengan menerapkan protokol ini sama saja dengan kita membantu pemerintah untuk memberhentikan atau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, di poin ketiga ini menyatakan bahwa PKM ini menjadi win-win solution bagi masyarakat dan pelaku usaha dibandingkan upaya lockdown. Menurut kami hal itu sangat benar adanya, karena untuk istilah PKM dan lockdown sendiri itu memiliki arti yang berbeda. Jikalau lockdown menjelaskan bahwa segala kegiatan ditutup atau dibekukan secara permanen atau karantina wilayah, maka berbeda halnya dengan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Dari penjelasannya, dari pengertiannya saja sudah kita ketahui bahwa PKM ini bersifat membatasi, bukan diberhentikan secara permanen. Jadi segala kegiatan masyarakat dan pelaku usaha masih bisa dijalankan secara normal karena kegiatan ini masih bersifat longgar, sehingga masyarakat yang ingin menjalankan kegiatannya sehari-hari, ingin berbelanja, dan pelaku usaha yang ingin berjualan, semua masih bisa dijalankan secara normal.
Jadi dengan adanya PKM ini, maka antara masyarakat dan pelaku usaha itu saling menguntungkan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya di poin keempat menyatakan bahwa dengan diselenggarakannya PKM ini membuat masyarakat memiliki lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarganya. Nah, menurut pendapat kami itu memang benar adanya. Nah, berdasarkan dari pelaksanaan PSBB Jawa Bali yang tercantum di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 nomor tahun 2021 memang menyatakan di situ ada poin menyatakan bahwa work from home atau WFH itu sekitar 75%, sedangkan work from office atau bekerja di kantor itu sekitar 25%. Nah, hal ini memiliki keuntungan bagi masyarakat karena di situ terjadi kefleksibelan jam kerja. Nah, karena dia bekerjanya di rumah, otomatis masyarakat lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Nah, sebagai contoh, jika seperti biasanya kita bekerja, ayah ibu kita bekerja di kantor. Nah, kita juga di sekolah secara normal. Nah, otomatis kita sama orang tua kita juga jarang bertemu kan, jarang bertatap muka, paling malam kita bertemu dengan orang tua di saat udah mau istirahat. Nah, dengan diterapkannya bekerja di rumah, hal tersebut membuat kita tuh sering bertemu dengan ayah dan ibu kita. Jadi kita tuh memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Hal ini juga menguntungkan bagi orang tua, karena dengan orang tua bekerja di rumah, otomatis orang tua mampu mengontrol perkembangan anak dan mampu juga mengontrol kegiatan anak. Nah, selama ini kan orang tua hanya bisa, apalagi orang tuanya yang memang dua-duanya berkarir, otomatis anaknya itu kurang perhatian kan. Nah, dengan diterapkannya bekerja di rumah ini juga membantu atau menguntungkan bagi masyarakat dapat mengontrol anaknya. Nah, untuk kita sebagai anak-anak ini juga kita sekolah tidak terlalu tertekan ya, seperti bukan tertekan dalam artian tertekan seperti apa, maksudnya dari segi waktu juga lebih fleksibel kalau kita sekolah secara online. Cuman mungkin ada beberapa negatifnya ya dari sekolah online ini, mungkin banyak yang males-malesan. Nah, jadi sebenarnya dengan diterapkannya bekerja di rumah, ibadah di rumah, segala kegiatan di rumah itu ada dampak positifnya, yaitu kita lebih banyak waktu bersama keluarga kita. Nah, tadi kan kami berdua udah menjelaskan 4 poin yang telah dari mosi tersebut. Nah, cuma itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.